Setelah lama tidak muncul berita tentang terorisme, akhir Maret lalu terjadi bom bunuh diri oleh pasangan suami istri dengan sasaran gereja katedral di Makassar. Setelah kejadian tersebut, Satuan Anti Teror Densus 88 segera bereaksi menangkapi pihak-pihak yang terduga teroris. 3 hari setelah bom bunuh diri di Makassar, seorang perempuan masuk ke halaman Mabes Polri dan melepaskan beberapa tembakan yang diduga dari pistol airgun sebelum akhirnya ditembak mati oleh polisi. Apakah peristiwa-peristiwa teror tersebut merupakan upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu korupsi yang marak serta kejadian penembakan di KM 50? Tangannya ada nggak? Tadi ada satu tangan ditembak. Nah, nih. Masya Allah. Oh, itu jahitan itu ya? La ilaha illallah. Seret. Disiksa. Digebuk itu. Disiksa. Pakai benda keras. Disiksa. Ini udah tadi. Seret itu. Dibakar. Dibakar juga nih. Ketembak ini juga. Iya. Apakah ini langkah awal untuk memframing atau melabelkan status FPI sebagai organisasi teroris? Apakah ada kaitan peristiwa teror tersebut dengan sidang HRS yang saat ini sedang berlangsung? Apakah ini adalah kegiatan terorisme yang dipolitisir? Forum Tanah Air menghadirkan tokoh, pakar, politisi, aktivis dalam diskusi ini. Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, mantan Kepala BIN. Profesor Husnul Maria, pengamat politik. Natalius Pigai, aktivis HAM. Diskusi akan dipandu oleh Hersubino Arif, wartawan senior Forum News Network. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Gubernur DKI 2 periode dan yang lebih luar biasa ini karena melewati berapa presiden, bukan hanya 1 orang presiden, jabatannya 5 orang presiden. Dan karena tadi disinggung-singgung FPI, saya kira karena sebagai Gubernur DKI pasti sering sekali cukup mengenal dekat lah Front Pembela Islam ya, Bang Yos ya. Nanti ada beberapa pembicara yang lain, ini Bang Yos, teman-teman Forum Tanah Air ini adalah diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia, dan kita ingin mendapatkan perspektif dari Bang Yos, mengapa sih tiba-tiba sekarang kok marak kembali aksi terorisme dan disebut-sebut bahkan disebut sebagai generasi milenial dan melibatkan perempuan. Orang kemudian curiga, kok bersamaan waktunya dengan sidang dari Habib Rizik Syihab dan kemudian juga kontroversi soal unlawful killing yang dilakukan oleh polisi dari Polda berkaitan dengan penembakan 6 orang Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50. Silakan memberikan perspektifnya, Bang Yos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Ersu ya, saya pertama memang kaget ya ditelepon namanya di WA sama Pak Tata Cassandra ini kan. Oh, telepon mana ini? Ya, +1 929 dan terusnya. Ini pasti luar negeri gitu. Dan saya baru pernah dengar ada forum tanah air gitu kan. Dan setelah tahu bahwa komunitas ini menjangkau anak-anak bangsa di seluruh penjuru dunia, saya sungguh bangga gitu ya. Forum Tanah Air ini namanya pun sudah menarik. Artinya biar mereka di negeri orang, mereka tetap ingat tanah air. Jadi saya ucapkan selamat dan berjumpa dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa selalu tukar-menukar pengalaman kita gitu. Supaya Anda memang ini perlu forum kayak gini, supaya Anda juga
bisa ngikutin terus perkembangan di tanah air itu seperti apa gitu, supaya nggak ketinggalan dan nanti tidak salah pilih pemimpin gitu kan. Kalau mengikuti secara cermat perkembangannya dan fakta yang ada itu seperti apa gitu. Karena ini menjadi bagian penting ya, pemimpin itu adalah sentral gitu. Oke. Jadi baiklah, saya akan bicara mengenai masalah terorisme. Jadi terorisme atau terorisme di Indonesia ini memang nyata ada, dan mereka ini terdiri dari berbagai aliran, ya, dari aliran kelompok mana gitu. Tapi yang paling kita kenal adalah JAD, ya, JAD, yaitu Jemaah Ansarud Daulah, ya, dengan ISIS, itu yang terkenal. Gitu. ISIS itu Islamic State of Iraq and Syria. Gitu. Nah, khusus yang terakhir saya sebut, ISIS ini, sejak dia memproklamirkan diri, saya nggak ingat berapa tahun, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu amat berhasil dia ya, amat berhasil di dalam melakukan propaganda. Terbukti apa? Terbukti yang tertarik untuk mengikuti dia, gitu ya, mengikuti menjadi simpatisan ISIS, itu bukan pemuda-pemudi dari negara-negara Islam saja, seperti Malaysia, Indonesia, bukan. Tetapi juga negara-negara Barat, sampai Perancis sana itu, Jerman ada, Amerika ada, walaupun itu tidak banyak. Tetapi ini luar biasa, ya, karena mereka umumnya adalah juga non-Muslim gitu. Artinya itu sukses yang menurut saya sangat luar biasa, ya, propaganda lewat medsos. Gitu. Nah, khusus di Indonesia, itu presentase dengan penduduk kita yang 270 juta ini, itu kecil persentasenya. Gitu. Tetapi 0, sekian kali 270 juta ini, tentu saja hasilnya juga ribuan. Gitu. Ribuan hasilnya. Nah, simpatisan ini, pada awal-awal deklarasi ISIS itu, mereka bisa langsung bergabung. Gitu kan. Bergabung ya. Karena propagandanya antara lain dia akan mendirikan negara ISIS, ya. Kalau berhasil maka Anda nanti akan mendapatkan gaji yang sangat besar, sejahtera lah keluarganya. Sementara kalau Anda nanti tewas di dalam perjuangan ISIS, Anda langsung masuk surga. Itulah kira-kira yang mereka janjikan. Nah, oleh karena itu simpatisan ini tidak berangkat sendiri. Mereka berangkat ke Irak, mereka berangkat ke Syria, itu dengan anak istrinya, dengan keluarganya. Dan dia sebenarnya waktu itu sudah meninggalkan kewarganegaraan sebenarnya sih gitu. Nah, umumnya mereka mengelabui kita, ya, dengan cara berangkat seakan-akan dia mau umroh, gitu kan, ke Saudi Arabia. Tetapi sebenarnya mereka hanya transit aja di negara-negara Timur Tengah itu, langsung masuk Irak, juga Syria. Nah, ini jumlahnya sudah cukup banyak. Kemudian saat yang bersamaan juga layarnya ISIS, komunitas intelijen ini sering kumpulkan diri. Gitu. Yang pertama waktu itu di tingkat Asia Tenggara atau AIC, Asian Intelligence Community, di mana saya ini dituakan di situ. Gitu, ya. Dan waktu kita ketemu di Singapura, tema yang kita bicarakan adalah terorisme dan saya menjadi keynote speaker-nya. Gitu. Nah, saat kemudian, sekian bulan kemudian, setelah itu kita diundang ke Beijing. China yang mengadakan tema sama, yaitu masalah terorisme. Dan kita sepakat dari intelijen dunia, ada Amerika, ada intelijen Eropa, kita dari Asia Tenggara datang semua, saya jadi keynote speaker lagi masalah terorisme. Dan telah didudukkan sebagai musuh dunia, musuh bersama gitu. Nah, dengan deklarasi seperti itu, maka komunitas intelijen itu tukar menukar informasi satu sama lain. Menjadikan antara lain hasilnya adalah makin sulit untuk bergabung atau berangkat ke Syria, para simpatisan yang ada di Indonesia ini. Karena disekat-sekat, ya kan. Dia nggak bisa lagi melabui mau umroh, mau lain. Nggak bisa. Nah, yang tidak berangkat ini pun jumlahnya tentu juga banyak. Kalau dihitung angka ya, ini banyak. Nah, apa yang terjadi saat mereka berjuang di Irak maupun di Syria? Gitu. Awal-awalnya memang
seperti berhasil ISIS itu kan menguasai beberapa wilayah di Syria. Tetapi seperti Anda ketahui, terutama teman-teman kita yang ada di daerah Turki atau di Timur Tengah, saya rasa mengerti bahwa sebenarnya ISIS itu sudah kalah total lah sekarang ini. Nah, akibat kekalahan ini, maka para simpatisan dari berbagai negara itu tadi kembali ke tanah air, gitu kan, termasuk tentunya di Indonesia. Berarti dia yang selamat kembali tanah air, gitu. Dan mereka ini sekali lagi jumlahnya kan cukup banyak. Nah, membawa anak, istri, di mana dia itu sudah dibekali kemampuan untuk menyerang, kemampuan merakit bom, ya, lalu terindoktrinasi secara kuat, dirinya, istrinya, dan anak-anaknya masih kecil. Saya kira teman-teman dulu sering melihat tayangan-tayangan di televisi CNN misalnya kan bagaimana anak-anak kecil-kecilnya diindoktrinasi, sudah diajarin bagaimana memegang senjata dan menggunakannya. Seperti itu. Nah, sekarang ini mereka di tanah air kita. Tentu saja mereka bergaul dengan masyarakat yang lain, anak-anaknya juga bergaul dengan anak-anak kita. Lalu yang paling perlu kita duga ya, kenapa diduga ya? Jadi saya kan harus menjawab secara eksak ya. Saya sudah meninggalkan BIN itu sudah jalan 4 tahun ini kan, jadi nggak tahu perkembangannya gimana. Dan pastikan mereka akan berkolaborasi, link up lagi dengan yang belum berangkat ini, ya simpatisan ISIS yang dari Syria, Irak, dan simpatisan yang belum berangkat ini bergabung lagi. Bisa kita bayangkan kan kemampuannya dan anunya kayak apa gitu, bahayanya. Nah, celakanya di sini adalah undang-undang penanggulangan terorisme itu setelah saya ketemu komunitas intelijen di dunia lain ya, apakah di Amerika, negara Eropa, dengan tetangga kita Malaysia saja, saya bisa mengatakan bahwa undang-undang penanggulangan terorisme Indonesia itu adalah yang terlemah, gitu, yang terlembut, gitu kan, seperti meninabubukan teroris, seperti itu penjelasan saya. Oleh karena itu saya ingin membandingkan atau memberikan contoh negara kita tetangga Malaysia saja. Kalau ada simpatisan ISIS yang saya ceritakan tadi, pulang dari Irak maupun Syria, pulang ke Malaysia, itu langsung dipenjarakan mereka. Langsung dipenjarakan, mungkin bisa kena 5 tahun atau lebih gitu. Dan dia nanti setelah dia keluar, dikasih gelang gitu, kaki atau tangannya dikasih gelang. Gitu. Untuk apa? Ini sudah disegel ini, untuk dimonitor terus dia keberadaannya itu di mana. Gitu. Sehingga termonitor dengan baik. Nah, di Indonesia ini undang-undangnya, karena aksi teroris itu dilakukan bukan di negara kita, maka dia tidak bisa dikenakan hukum kita. Coba bayangin, seperti itu, lembutnya itu. Ya kan? Jadi, ini sudah berlangsung. Pada saat terjadi serangan, saya waktu itu Kabin kan, tahun 2016 kan terjadi serangan teroris di Sarinah, ya. Di Jalan Tamrin itu di Sarinah kan. Mulailah yang kecolongan, wah ini tudingannya selalu gitu Kabin. Yang sekarang ini nggak pernah dituding, aku nggak tahu itu. Tapi zaman saya itu udah dituding habis itu. Gitu kan. Padahal itu juga akibat kelemahan undang-undang kita. Jadi para teroris ini waktu itu kode mereka itu adalah akan mengadakan konser. Terus kita monitorkan hubungan mereka. Ini akan jadi modal. Tetapi pada saat dia menentukan sasarannya di mana atau siapa, harinya kapan dan jam berapa, itu mereka nggak komunikasi lagi. Sehingga kita tidak bisa mengerti. Nah, mereka ketemu langsung gitu. Nah, ketemu langsung di lapangan futsal misalnya gitu kan. Udah di sana termati komunikasinya, nggak bisa. Sehingga kita nggak tahu kapan dia akan menyerang, siapa yang mau diserang atau di tempat mana, jam berapa tidak tahu terjadi gitu. Pertanyaan dalam kasus ini layak untuk dipertanyakan. Kenapa nggak waktu dia komunikasi atau putus hubungan langsung dipanggil saja oleh BIN? Justru itu kelemahannya. Kita manggil orang seperti itu pun belum bisa. Gitu. Orang nggak salah kok belum mengadakan aksi apa-apa kok mau dipanggil. Undang-undang kita. Nanti kita pelajari ya. Undang-undang kita selemah itu kenapa? Menurut perkiraan saya, pembuat undang-undang itu kan dilakukan setelah undang-undang itu adalah dibuat setelah reformasi gitu.
mungkin ya orang ini lagi trauma dengan zaman Orde Baru ya, di mana ada kamtip gitu kan, yang memanggil orang seenaknya, mungkin disetrum, mungkin dipenjarakan, di sananya tanpa mungkin itu. Lalu badan intelijen itu terus dicurigai terus dan sangat dibatasi, gitu kan, sangat dibatasin geraknya itu sehingga sulit. Di Cianjur ada latihan teroris ya, menggunakan senjata tapi senjata dari kayu semuanya. Bomnya juga peti dari kayu semuanya. Kita dari mata intelijen ini adalah latihan teroris. Ya, yang berhak menangkap itu yang punya tangan juga kepolisian. Kita ada koordinasi dengan polisi. Tapi polisi itu tidak bisa menangkap. Kenapa? Karena dia baru melakukan hal-hal yang bukan aksi yang membahayakan orang. Gitu. Nah, setelah kejadian Tamrin, saya terus berteriak gitu agar undang-undang kita direvisi. Setelah saya tahu bahwa itu memang terlemah di antara semua negara gitu. Lalu direvisi. Ya. Saya tidak tahu posisinya, tetapi pandangan saya revisi itu pun masih berguna. Gitu. Ingat ya, bahwa aksi teroris itu di mata saya itu adalah aksi pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa. Ya, itu ada kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Gitu. Yang pastinya melanggar HAM menurut orang lain. Gitu. Dan kadang-kadang kita itu nggak masuk akal kita, tetapi bagaimana bisa masuk dan percaya dia. Misalnya saja yang tadi mati syahid tadi ya, kalau menyerang bukan sepaham. Contoh yang konkret adalah waktu serangan bom di kedutaan Australia. Ya, waktu itu aku gubernur. Waktu jam meledaknya itu, pas saya melintas di jalan Imam Bonjol gitu. Artinya itu tidak jauh dari jalan Kuningan, depan kedutaan Australia itu. Terus saya membelok ke sana ya, belok ke sana. Terus saya lihat itu ya, udah terserai-berai lah itu, yang di mobil itu sudah nggak bisa dikatakan apalagi kan. Bom di mobil yang membawa sopir yang memang berniat bunuh diri itu ya pasti hancur lebur ya. Tetapi yang bergelimbangan di jalan-jalan, baik di kendaraan roda 4 maupun roda 2 terutama, terpental dengan mobil yang sudah nggak utuh lagi gitu, motor yang nggak utuh lagi gitu. Itu KTP-nya juga 99% Muslim gitu. Bagaimana? Sementara yang dari sasaran dia adalah kedutaan atau orang-orang Australia yang ada di kedutaan. Satu orang pun tidak ada yang kegores, pipinya pun tidak ada yang luka, hanya terkejut karena ledakan aja itu akibatnya. Nah, hal seperti ini yang nggak masuk akal kita, bagaimana dia membunuh sesama Muslim yang tidak berdosa, terus dia bisa masuk surga, itu rumusan dari mana? Nah, teman-teman sekalian, ya, oleh karena itu, dalam konteks ini, dan cerita tadi tentunya membawa kita, waduh, ISIS-nya masih berkeliaran di sekitar kita. Apakah dia termonitor dengan baik apa tidak, kita nggak ngerti. Terus mereka bergabung dengan yang belum berangkat. Yang sudah berangkat punya kemampuan menyerang, punya kemampuan merakit bom. Ya pasti diwariskan kan sama ini kan, diajarin mereka kan. Dan mereka ini nggak, kalau sudah ideologi masuk di sini secara kuat yang saya katakan tadi, nggak akan mudah luntur gitu kan. Maka dia karena nggak bisa aksi di luar negeri lagi, maka aksi aja di dalam negeri. Toh yang penting aku masuk surga juga gitu. Yang tidak menyerang atau membunuh yang tidak sehaluan dengan kita. Yang tidak sehaluan itu bukan yang seagama ya. Seagama sama-sama kayak kita pun kalau nggak sehaluan dengan kepercayaan mereka juga itu dianggap musuh yang halal darahnya gitu. Nah, serangan terakhir teroris kita kan di Makassar, kemudian beberapa hari kemudian lalu di Mabes Polri. Saya bisa katakan teroris ini adalah teroris amatiran, gitu ya. Ciri serangan teroris itu dilakukan dengan cepat, ya, dahsyat, gitu, dan menimbulkan akibat yang sangat mengerikan. Gitu. Korban banyak, termasuk yang luka-luka. Nah, mari kita pelajari yang kita amati yang di Makassar. 2 orang pengantin, ya, laki perempuan ini bunuh diri.
nggak seorang. Jemaah yang diserang di gereja itu meninggal nggak ada. Sambung pantatan. Ya, tidak ada satupun. Yang tewas adalah terorisnya dua-duanya. Ya memang luka-luka ada. Apalagi yang dilakukan di Mabes Polri. Ya, itu sih benar-benar amatiran banget. Senjatanya Anda tahu yang namanya soft gun itu kayak senapan angin itu loh, cuman ini pistol, cuman dianukan dengan gas gitu. Bukan dengan angin tapi dengan gas. Memang ada suaranya tas kayak pistol gitu, tetapi ya tentu tidak mematikan kecuali jarak 1 meter dan yang ditembak di dadanya persis jantungnya, orang bisa mati senapan angin itu kan. Pistol angin juga sama, tidak bisa mati kalau di sini. Artinya ngapain? Cara masuknya juga bagaimana masuk di Mabes Polri yang bayangan kita itu dijaga sangat ketat. Dia pakaiannya sudah menyorok pakai jilbab, itu Anda sudah mencurigakan. Ya memang pertanyaan yang timbul, kenapa orang itu bisa masuk? Kecuali kalau orang itu misalnya menyamar dari PNS Polri gitu, pakai atribut PNS bisa masuk. Ini kan pakai jilbab. Nah, tentu saja Polri telah melakukan langkah-langkah untuk mengevaluasi apa sebenarnya yang terjadi. Orang itu bisa dengan oleh padahal detektor segala macam. Oke lah, tetapi ini sekali lagi amatiran. Dua peristiwa itu menurut pandangan saya seakan-akan orang itu sengaja memang ingin cepat mati aja, seperti bunuh diri saja gitu. Karena dia tahu makin cepat mati, aku makin bebas dari kerumitan dunia ini kan. Saya langsung masuk surga. Kalau mati langsung disambut 10 bidadari katanya, yang laki-laki, yang perempuan disambut siapa belum tahu. Jadi yang paling penting sekarang dari cerita dasar itu yang perlu kita diskusikan. Terus what's next gitu kan. Selanjutnya apa? Kita mau apa gitu kan. Nah, oleh karena itu bagaimanapun karena saya katakan aksi teroris adalah aksi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Dan nanti yang bisa menilai nanti Pak Pigai tentunya ya, Pak Natalius Pigai yang ahli Komnas HAM itu kan. Nanti kalau bertanya apakah ini dipolitisasi, saya kira Profesor Kusnul yang lebih tepat menjawabnya. Gitu. Tetapi menjawab tadi ya, apa ini dipolitisasi gitu. Kalau saya menggunakan logika saja sederhananya, logika, bisakah ya seseorang suruh melakukan aksi dengan risiko mati nih, dan risiko mati untuk kepentingan politik gitu. Rasa itu amat sulit gitu. Dia hanya mati karena kepercayaan dirinya di sini nih ya, bahwa saya mati syahid dan masuk surga. Gitu. Ya bukan karena untuk kepentingan politik, karena saya membunuh orang yang tidak sepaham dengan saya, itu adalah gitu. Ini sekali lagi logika, tetapi untuk menjawab karena judulnya adalah politisasi terorisme, biarlah Profesor Kusnul saya kira yang lebih tepat menjawabnya. Saya fokus ke terorisme saja. Nah oleh karena itu yang paling penting adalah apa sih langkah kita berikutnya yang harus kita lakukan agar kita itu tidak terancam lagi oleh terorisme. Karena itu nyata ada di sekitar kita. Ya, terorisme itu ya akan pernah mudah dipadamkan seperti ini, tetapi harus kita lakukan. Gitu. Anda tahu nggak kalau diserang teroris kayak misalnya tingkat di Marriott atau tingkat di bom Bali gitu kan. Ya kalau mati ya sudah mau bagaimana ya. Tapi Anda bayangin nggak orang yang cacat terhibur hidup, yang buta, yang kakinya tinggal satu, tangannya tinggal satu, itu yang luar biasa penderitaannya gitu kan. Jadi sekali lagi saya yakinkan, mengerikan dan ini adalah kejahatan manusia yang luar biasa. Nah yang pertama menurut saya, mari kita evaluasi lagi undang-undang kita ya, undang-undang penanggulangan terorisme. Gitu. Jangan sampai ini menyulitkan para petugas atau aparat, baik itu kepolisian maupun aparat intelijen. Karena lemahnya undang-undang itu, saya sudah bandingkan tadi negara kita yang paling dekat saja gitu. Seperti itu ya. Kita seakan-akan meninabubukan teroris ini dengan undang-undang kita yang ada. Nah, kemudian yang paling penting lagi, mereka melakukan kayak begitu itu karena ideologi itu udah kuat masuk. Ideologi ISIS tadi, kalau di kelompok ISIS ya, udah amat kuat di sini masuk di benaknya. Jadi harus ada operasi namanya brainwash gitu. Atau deradikalisasi kalau istilahnya sekarang. Ini harus dicuci otaknya, itu salah. Kamu membunuh sama manusia tanpa kehendak Allah gitu,
maka kamu bukan masuk surga tapi masuk neraka. Itu harus ada operasi brainwash, dan itu yang seyogianya melakukan tentu adalah intelijen. Operasi intelijen memang ada brainwash itu. Gitu. Dan itu tidak mungkin bisa pelaksanaan teknisnya itu oleh aparat, apakah dia kepolisian, TNI, apakah intelijen, apa Pemda, nggak bisa. Yang bisa nyuci otak orang seperti itu adalah para ulama. Gitu. Ulama kita tersebar di semua wilayah di Republik ini. Masa nggak bisa sih kita koordinir gitu kan? Kita koordinir. Gitu. Yang pertama tadi masalah undang-undang, yang kedua itu masalah operasi brainwash. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu menurut saya itu masih minim gitu, minim. Kalau kita tadi sudah cerita bahwa teroris ditempatkan sebagai musuh dunia, berarti kalau di Indonesia harus musuh bangsa Indonesia dong, kira-kira kayak gitu. Tapi apakah sudah nyata partisipasi orang? Saya rasa jawabannya adalah belum. Partisipasi yang kita harapkan adalah dia memberikan informasi gitu, secara dini. sorry. Saya ingin memberikan contoh ya, memberikan contoh peristiwa bom Bali atau bom Marriott. Setelah kejadian, lalu polisi kan musuh. Ini siapa? Aliran mana gitu? Dia tempat tinggalnya di mana gitu? Ketemulah di sebuah rumah indekos atau rumah kontrakan gitu. Misalnya di Bali, atau kemarin waktu serangan Marriott itu tempatnya di Bekasi. Pada saat dilakukan rekonstruksi di tempat itu dan digeledah barang apa saja yang ada, sisa-sisa bom atau apapun itu, buku-buku yang masih dia tinggalkan di tempat kosan atau tempat sewaan itu. Tetangga semua melihat dong, melihat ngeriung gitu kan. Terus semua bergumam, tetangga yang paling dekat, gua dari dulu udah curiga sama orang ini kan. Orang kok tetangga gak pernah keluar, misterius, kalau keluar malam-malam, telat, ngomong kayak gitu sih telat gitu kan. Pada saat dia melihat awal terus dia laporkan, ya, paling tidak kan di struktur pemerintahan daerah itu kan ada yang paling rendah itu namanya RT, ada RW gitu. Kalau dia lapor ke kepolisian, polisi jauh atau koramilnya jauh, ke RT atau RW-nya dong kasih tahu. Kurang bisa mencurigakan. Saya rasa seorang kepala RT atau RW itu berhaklah mendatangi warganya gitu, bertanya dan melihat-lihat, itu saya kira wajar. Kalau itu terjadi, pasti bisa dicegah. Atau juga tadi, kalau misalnya kita bisa manggil orang pada saat ada indikasi dia melakukan serangan, diizinkan dalam undang-undang, itu juga bisa mencegah. Jadi kelemahan-kelemahannya harus diperhatikan. Jadi partisipasi itu harus nyata, karena hanya mudah informasi aja melihat kejanggalan, melihat hal tidak lazim. Seperti misalnya di Senen ya dulu ya, ada orang ngerokok di trotoar gitu sambil ngelamun gitu kan. Tapi dari jauh melihat di depan mall di Senen itu ada orang meletakkan tas itu tiba-tiba tuh ditinggal gitu. Dia curiga dia, tapi diam saja. Akhirnya setelah meledak baru dia cerita, saya sebenarnya sudah melihat udah telat gitu. Inilah contoh-contoh yang saya maksud. Karena kita tidak mungkin menyandarkan aparat saja. Kalau dikumpulin aparat kepolisian, TNI, intelijen, itu amat tidak sebanding untuk ngawasin 270 juta manusia ini. Mereka sudah bergaul di mana-mana tempatnya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah tentunya perlu sekali lagi mendeteksi keberadaan simpatisan ISIS ini ya, secara struktural, gitu. Secara terstruktur gitu. Artinya semua itu tuh ngerti RT RW di mana, harusnya ngerti kan kiri kanannya itu, karena RT itu mungkin kan nggak lebih dari 10-20 rumah lah, masa nggak ngerti sih gitu. Kalau itu semua bisa jalan, maka ya lambat maupun cepat ya satu saat pasti bisa kita basmi teroris ini. Kalau tidak, selalu ngancam diri kita dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan kena saat mereka menyerang. Demikian Bang Hersu untuk sebagai pembuka diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yos. Ini memang luar biasa kalau yang ngomong pakarnya gitu ya. Kita dapat gambaran yang komprehensif, dan kemudian secara profesional Bang Yos tadi menolak untuk menjawab hal-hal yang tidak menjadi kompetensi dia.